Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Horas, horas, horas. Yeay. Puji Tuhan ya Kak, kita mulai lagi ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik pasti sudah siap kan? Siap dong Kak pastinya. Ya, yang tentunya adik-adik semuanya pasti sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih menyambut minggu ini Kak. Dan mereka pasti sudah gak sabar lagi memuji Tuhan, ya kan adik-adik? Nah, kita mau sambut senyum adik-adik kita dulu Kak. Coba lihat, mana senyumannya semua anak-anak sekolah minggu, tunjukin senyumannya. Ya adik-adik, kasih senyumnya dulu sama mama, sama kakak, sama abang, atau sama om di rumah ya. Udah cantik-cantik ya Kak ya. Sekarang sambil kita mau lihat senyuman adik-adik sekolah minggu, kita angkat satu pujian, sambut senyumku. Wah Kak Nia, tadi kita udah lihat ya senyum-senyum anak sekolah minggu itu semua bagus-bagus. Mereka sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sekarang kita mau mulai nih Kak ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Kak Nia, kayaknya adik-adik yang di rumah udah semangat banget ya mau ibadah hari ini. Pastinya dong. Iya, sekarang kakak mau undang semua anak sekolah minggu bangkit berdiri ya. Kita mau joget sama-sama, nari sama-sama. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kuat, hebat, dan besar. Yo, kita ikutin ya adik-adik, semua harus pakai gerakan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Kita dengarkan hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yaitu tita kelima. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Adik-adik pakai gerakan ya. Saya mau seperti Yesus,
mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah ini tuh semuanya masih bangkit berdiri ya. Sekarang kita mau nyanyi yang lebih semangat lagi untuk Tuhan. Kita nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, bersumber kehidupanku. Sekali lagi ya Kak, kita akan menyanyi. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, bersumber Marilah kita sama-sama mengucapkan iman percaya kita seperti teman-teman seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka undang adik-adik semua menyiapkan hati pikirannya, menyiapkan kitabnya. Kita dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman ini
kami hingga pada saat ini kami masih dapat memperoleh kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah online sekolah minggu HKBP Soreang hari ini Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami serta memelihara firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu ke-21 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal ketiga ayat pertama hingga ayat ke-10. 1 Samuel 3 ayat 1 hingga ayat 10, demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, cerita tentang Samuel hari ini adalah cerita yang mendidik, cerita yang mengajar, cerita yang sangat berkesan dan dekat dengan kehidupan anak-anak seperti adik-adik semuanya. Samuel yang masih berjiwa muda, tetapi dia telah mengikuti panggilan Tuhan dan dia tidak mementingkan masa kanak-kanaknya hanya untuk bermain, hanya untuk menangis, hanya untuk meminta jajanan, hanya untuk melakukan hal-hal yang seumuran dengan dia. Tetapi dia sudah menjadi pelayan Tuhan meskipun masih dalam pengawasan Eli. Menjadi pelayan Tuhan bukan berarti harus menjadi seperti saya, anak pendeta yang pakai jubah, pakai partohonan ataupun yang lainnya. Melayani Tuhan dalam firman Tuhan ini adalah tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Di sini ditunjukkan bahwasanya Samuel adalah anak yang patuh, anak yang taat, anak yang berbakti, anak yang tidak pernah mau membantah dalam setiap panggilan yang didengarnya melalui telinganya. Saat ini kita diperkenalkan dengan dia yang mendengarkan panggilan 3 kali. Dia merasa itu adalah panggilan Eli. Lalu dia datang kepada Eli, dia berkata, "Bapa, bukankah kau memanggil aku?" Tetapi Eli sama sekali tidak menjawabnya. Hal ini mau berkata bahwa Samuel menyatakan rasa sopan santun menjawab
Eli yang dihormatinya, yang lebih tua dari dia, bagaimana caranya untuk menjawab. Kalau kita sekarang mungkin kalau kita dipanggil, mungkin ada yang bernama Samuel. Samuel, kata mamanya atau kata bapaknya, apa? Gitu. Tetapi Samuel menunjukkan tingkahnya yang dia tidak menjawab apa, tapi dia pergi dan dia berkata, Bapak, bukankah engkau memanggil aku? Itulah anak-anak yang sopan sesungguhnya. Itulah anak-anak yang menunjukkan ciri-ciri yang patuh kepada orang tua, yang memiliki sopan santun di hadapan orang yang lebih tua. Untuk itu adik-adik, marilah kita sebagai anak-anak sekolah minggu kita mencontoh sifat dan perilaku Eli dalam firman Tuhan ini. Susahkah menjadi anak yang baik? Tidak. Susahkah menjadi anak yang sopan? Sekali-kali tidak. Susahkah menjadi anak yang hormat kepada orang yang lebih tua? Sama sekali tidak susah. Apanya yang susah? Susah karena kita masih menunjukkan ego kita sebagai anak-anak. Saya anak-anak harus dimanja, harus dikasihi, harus disayangi, harus dituruti semua perkataanku, harus orang tua harus mau membelikan apa yang kuminta. Nah, itu masih kita. Akhirnya sulitlah kita untuk patuh, sopan, taat kepada orang tua, terlebih kepada firman Tuhan. Sama sekali tidak sulit untuk menjadi seorang anak yang baik. Tinggal bagaimana kita sebenarnya mau melakukannya atau tidak. Lalu saat ini Samuel dalam firman Tuhan ini diperkenalkan sebagai tokoh terbaik melalui tingkahnya, melalui perilakunya, melalui perbuatannya, melalui sifatnya yang haruslah diikuti setiap anak-anak yang ada di dunia ini. Oleh karena itu adik-adik sekalian, jangan pernah berkata bahwasanya hanya orang yang sudah dewasalah yang terpanggil. Tidak. Mulai dari kita anak-anak, kita sudah menunjukkan diri kita adalah orang-orang yang terpanggil. Kita sudah menunjukkan diri kita sudah mau menjadi apa sebenarnya. Ketika kita sudah dewasa, maka kita menunjukkan, oh ternyata ketika dia waktu kecil beginilah dulunya sifatnya. Tetapi untuk itu bagaimana kita mengetahui nantinya kita akan dewasa? Mulai dari sekarang kita udah tahu. Jadi kalau adik-adik rajin menabung mulai dari sekarang, berarti adik-adik setelah dewasa adalah orang-orang yang hemat. Kalau adik-adik mulai dari sekarang adalah orang yang boros, berarti nanti dewasanya adik-adik adalah orang yang lebih suka hidup berfoya-foya. Kalau dari sekarang adik-adik adalah orang yang suka membantu orang tua, berarti nanti sudah besarnya mungkin adik-adik menjadi seorang yang pekerja keras. Nah, oleh karena itu mulai dari sekarang coba nanti ambil buku tulismu, lalu katakan, sebutkan namamu. Siapa namamu? Lalu di bawahnya katakan, saya adalah seorang anak yang baik, seorang anak yang patuh, seorang anak yang taat. Atau mungkin kebalikannya, saya adalah anak yang kurang baik, saya adalah anak yang kurang taat, saya adalah anak yang kurang patuh. Setelah saya mendengarkan firman Tuhan ini, saya berjanji saya akan mencontoh sifat dan perilaku karakteristik dari seorang Samuel yang taat kepada orang yang lebih tua. Untuk itu terlebih adik-adik sekalian harus taat kepada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil bagaimana? Setiap hari Minggu dibangunkan supaya mau beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa, meskipun kita masih dalam keadaan online, tetapi ingatlah, ibadah orang Kristen itu tidak terbatas tempatnya, mau dimanapun, bahkan online pun Tuhan tahu dan Tuhan melihat dan Tuhan menerima ibadah kita. Jadi jangan katakan, karena online maka saya bosan, dan jangan katakan demikian. Nah, setelah itu yang berikut adalah bagaimana kita memakai telinga kita hanya untuk mendengarkan panggilan Tuhan.
Jadi banyak panggilan-panggilan yang kita dengarkan. Apakah itu panggilan kejahatan, panggilan dunia, panggilan iblis? Jangan dengarkan. Tutup telingamu. Ketika misalnya iblis atau suran-suran yang lain mengatakan, pukul dia, jangan mau pukul. Karena itu adalah panggilan ataupun bisikan dari iblis, itu bisikan si jahat. Tapi kalau katanya, kau harus beribadah, ayo kau memimpin doa, ayo kau bernyanyi lagu Tuhan, lakukanlah itu, karena itu adalah seruan dari Tuhan. Jadi pakailah telingamu itu hanya untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lalu kalau kita baca sampai ayat seterusnya, Tuhan ternyata memakai Samuel untuk menyatakan apa yang mau dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel. Bayangkan, masih kecil loh, tapi Tuhan sudah memakai Samuel. Jadi kita sebagai anak-anak muda bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ketika kau dipilih Tuhan, dilihat melalui sifatmu, tingkah lakumu. Bahkan di sini ada dua perkataan yang sangat perlu kita tiru. Yang pertama, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, ayat 7. Bayangkan, Samuel belum mengenal Tuhan dan belum pernah mendengarkan firman Tuhan, tapi dia mau memberikan hatinya kepada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik yang setiap minggunya mulai dari kecil sampai sekarang mendengarkan firman Tuhan, tapi hatimu masih bebal? Bertobatlah. Yang kedua, dikatakan di sini bahwa meskipun Samuel itu dalam keadaan sudah berparing, tapi dia tidak memekakkan telinganya. Dia tidak menutup telinganya. Jadi dia memasang telinga. Nah, sekarang banyak adik-adik kita ketika orang tua sudah gedor-gedor pintu sampai kuat-kuat sampai keras-keras, tapi kita masih capek, masih enak tidurnya. Aduh, ya udahlah, biarkan saja. Ngapain lah mama ini cerewet kali, aduh, diambil kapas untuk telinga. Adakah kalian yang demikian? Kalau ada, bertobatlah. Jadi jangan pernah bosan untuk mendengarkan, apalagi nasihat orang tua, apalagi nasihat dari kakak-kakak dan abang sekolah minggu, terlebih nasihat guru, terlebih lagi nasihat para lalu dan juga pendeta, supaya kalian menjadi anak-anak yang terbaik. Oleh karena itu, yang terakhir mau dikatakannya, jadilah seperti Samuel yang mengatakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita mengatakan kita merasa kita dipanggil oleh Tuhan, jangan bantah, tapi berbicaralah, karena ada yang mau disampaikan Tuhan kepada kehidupan kita masing-masing. Berbagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami semuanya, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang saat ini mereka disapa oleh firman-Mu, yang diperkenalkan tentang Samuel yang memiliki sifat yang patuh taat kepada orang tua, orang yang lebih tua, kepada Eli dan kepada orang tuanya, terlebih kepada panggilan-Mu Tuhan. Kiranya anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia, dimanapun mereka berada, juga mencontoh sikap dari Samuel yang taat kepadamu. Dan juga Tuhan, anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada saat ini, kiranya mereka menjadi anak-anak kebanggaan melalui sikap mereka, melalui karakteristik mereka masing-masing yang mau taat dan patuh kepada ajaran orang tua, terlebih firman-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami untuk saat ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita di minggu ini untuk orang kecil dari Amsal 1 ayat 8 yang berbunyi, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu." Dan untuk anak sekolah minggu di Forum Besar, tertulis di Ulangan 13 ayat 4 yang bunyinya, "Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut." Dan adik-adik jangan
Yuk adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita masuk ujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turun orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turun orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga. Terima upahnya. Terima upahnya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu orang jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.